diterima oleh Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Kita mau sama-sama bersuka buat Tuhan Yesus, katakan amin. Mari berikan salam kanan kirimu, tapi salam corona saja. Katakan haleluya. Mari kita mau awali pujian ini, katakan nyanyi puji Tuhan. Di tempat ini Yesus telah hadir.
pujian lagi buat Tuhan Yesus. Sukacita dari Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam firman-Nya nanti. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu.
ada Tuhan. Tuhan rendahkan hati kami, sucikan kuduskan hati kami, jamaah pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pagi ini kami boleh Tuhan dilegakan. Melalui firman-Mu kami disembuhkan. Melalui firman-Mu kami boleh menerima kekuatan yang baru. Bahkan pengharapan kami Tuhan menjadi indah pada waktu. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu. Ada kuasa gelap roh jahat akan mengganggu di dalam Tuhan ibadah, bahkan khotbah firman-Mu. Kami usir, kami tangkap dalam nama Yesus keluar dari ruangan ini. Hati dan pikiran kami dijernihkan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan Tuhan, di mana saya bisa melayani tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk kami melayani. Saya dari Medan, Sumatera Utara, melayani di GPD Yordan Tanjung Rawa, dan hari ini di GPD Yordan Kebun Baru. Puji Tuhan. GPD Yordan Tanjung Rawa itu cabang dari GPD Yordan Kebun Baru. Saya sempat bekerja di tempat ini. Ya kalau hitung-hitung 3 tahun, tapi bolak-balik. Dan bahkan terakhir saya dinikahkan oleh Om Dolphy. Ya, di GPD Yordan. Karena istri saya bilang gereja kita harus GPD Yordan juga. Dan kedatangan saya di sini hari Senin, saya dari Medan ke Jakarta sehubungan dengan mama mertua saya meninggal dunia. Saya bersama istri saya, boleh berdiri? So kenal. Ya. Orang Cilincing naik motor ya, dan sudah dimakamkan pada hari Rabu, dan rencananya kami dalam ya kemungkinan hari Rabu kami akan kembali lagi ke Medan. Sebenarnya kami bersama dengan anak-anak kami, tapi mereka ada di Bogor. Anak saya juga pelayanan, dan dia juga sudah buka cabang GPD Yordan 2 kalau di, jadi sudah banyak anaknya ini di video ya. Ya puji Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau ada orang Medan di sini, saya mau sampaikan dulu. Horas. Ya. Ya memang walaupun saya bukan orang Medan, saya orang Manado. Istri saya orang Cina di sini. Tapi kami sudah jadi orang Medan. Kadang-kadang ada ketemu dengan orang Medan yang di Jakarta. Kalau ngomong-ngomong sama istri saya, kok sudah lebih Batak kamu daripada saya. Saya orang Medan, tapi kamu lebih Batak. Ya seseorang maklum, baru 25 tahun di sana. Jadi ya kalau saya pun khotbah kadang-kadang sudah seperti bahasa sana. Jadi harap maklum saudara. Jadi campur bahasa Manado, campur bahasa Batak. Nah hari ini kita akan dengar firman Tuhan, dan kita akan membuka saudara firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Untuk pembacaan pertama, saya tidak mengapa saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat 1
dan disambung dengan ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Tersambung dalam ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja begini, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, puji Tuhan. Sampai di situ saya lupa pembacaan firman Tuhan. Silakan dulu. Nah, saudara-saudara, mungkin kita sudah sangat familiar dengan ayat ini, dengan cerita ini, bagaimana Tuhan menyembuhkan Naaman, seorang yang sakit kusta. Dikatakan di sini Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia seorang tentara yang luar biasa, di mana oleh dia dan mereka selalu mengalami kemenangan dalam peperangan. Kita tahu zaman dahulu masih ya menggunakan sistem hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Kalau sekarang mungkin sudah berbeda ya. Menyerang satu negara, dia juga harus berhadapan dengan PBB, dengan hak asasi manusia. Kalau di zaman itu tentu tidak. Ya, siapa kuat dia menang. Dan Naaman ini seorang panglima yang dipakai secara luar biasa, dan dia juga sangat dihargai oleh Raja Aram. Tapi sayang, ya walaupun dia seorang pejabat, dia seorang yang dihormati, dia seorang pahlawan, tapi sayangnya dia sakit kusta. Nah, kita tahu bahwa sakit kusta ini adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Ya, dengan ya semua penyakit kulit, daging meleleh. Ya, seringkali kita menjumpai orang sakit kusta, jari-jarinya sudah putus, telinganya mungkin sudah tidak ada. Dan pada waktu itu juga ya agak sulit untuk disembuhkan. Sehingga saudara, buat apa katanya dia mempunyai banyak hal yang luar biasa, termasuk dihormati, ya mungkin juga kekayaan ya, karena dia seorang pejabat. Tapi ya dia sudah ada di ambang kematian karena penyakitnya. Nah, saudara, tetapi ketika dia dalam kebimbangan, keraguan, di satu masa, di satu waktu yang sangat mencekam, memikirkan masa depan kehidupannya bagaimana. Rupanya ada seorang anak gadis yang waktu itu ketika mereka menyerang di suatu tempat dan mereka menawan seorang anak gadis, dan anak gadis ini, anak remaja ini, dia menjadi budak atau pembantu dari istri daripada Naaman. Dan dia dengar tentang masalah yang dihadapi, sehingga dia mulai bersaksi. Ini bersaksi memang penting bagi kita untuk menangkan jiwa, amen. Dia mulai bersaksi, dia bilang, di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi
jemaat Tuhan juga harus bersaksi. Ya, saksikan kepada orang tentang kasih Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Nah, itu yang membuat Naaman akhirnya dia bersemangat dan dia melapor kepada raja, dan raja memberikan rekomendasi kepada raja Israel, ya, untuk kalau bisa dia bisa disembuhkan, dan dia berangkat dengan banyak persembahan, ya, banyak persembahan. Persembahan yang dia bawa adalah sebagai satu ucapan syukur, ucapan terima kasih, karena dia punya pengharapan akan kesembuhan. Ya, padahal dia masih punya pengharapan, belum mengalami mujizat, tapi dia sudah punya niat untuk membawa persembahan. Ya, di beberapa tempat, ada di tempat kami ada seorang ibu, Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong doakan. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong. Ya, tidak ada ucapan syukur. Ya, pokoknya ya sudahlah, sudah Tuhan tolong. Padahal saudara Naaman belum mengalami mujizat, tapi dia sudah punya niat. Amin, saudara. Dia sudah punya niat untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia membawa banyak bawaan sebagai ucapan terima kasih. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sampai di sana menghadap Raja Israel, tapi Raja Israel bingung. Kenapa kepada saya? Apakah saya Tuhan? Apakah saya bisa menyembuhkan? Saya tidak bisa menyembuhkan. Tetapi hal itu kedengaran oleh Nabi Elisa. Lantas itulah pembacaan kita tadi, ya, di dalam ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa biarlah itu bahwa raja mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Lantas ketika Naaman dibawa kepada Elisa, Elisa cuma menyuruh suruhannya, katakan kepada Naaman, pergi dan engkau mencelupkan tubuhmu di sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali. Nah, sebagai seorang pejabat, ya, tentu dia merasa tersinggung. Loh, ini orang ini kok dia nggak tahu siapa yang datang ini, ya. Tapi dia cuma suruh orang, ya. Apa salahnya kalau dia datang? Paling tidak dia datang menumpangkan tangan. Ini suruh masuk rumah saja tidak, langsung disuruh pergi. Nah, di saat dia mulai ada kelemahan dan dia katakan, kenapa di sungai Yordan? Bukankah di daerah kami ada sungai-sungai yang lebih bersih dari sungai Yordan? Kenapa harus ke sungai Yordan? Tapi yang terjadi, sudah di sini, kalau kita ingin mulai mujizat, kita perlu taat. Amin. Ya, seringkali ada orang ingin mujizat, Tuhan tolong, Tuhan, tapi tidak mau taat. Tuhan berkati saya, Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka tingkap langit, ya Tuhan, curahkan berkat-Mu dari surga sampai berkelimpahan, halaukan belalang pelahap. Seringkali kita berdoa seperti itu, tapi kita tidak mau bawa kebutuhan. Nah, itu juga tidak taat. Kan harus balance, ya. Ketika kita meminta, ya kita harus taat dalam melakukan perintah Tuhan. Ketika Nuh mau diselamatkan dari keluarganya, ya dia harus taat untuk membangun bahtera, walaupun secara manusia nonsens, tidak masuk akal membuat bahtera di atas gunung. Tapi kalau dia mau diselamatkan, dia harus taat kepada Tuhan. 120 tahun dia membangun bahtera dengan ejekan-ejekan yang luar biasa, tapi dia tetap taat dan dia diselamatkan keluarga. Amin. Berikutnya Tuhan. Dan saya kasih dalam Tuhan, ya, ketika dia dalam keadaan lemah,
Tapi pengawal-pengawalnya mulai menguatkan dia. Tuhan, kalaupun Tuhan ingin sembuh dan diminta oleh nabi, atau mungkin itu dukun, seringkali dukun kan kalau mau berobat sama dia minta yang susah-susah. Bawa ayam putih yang tidak ada hitamnya. Sulit caranya gitu. Tapi gampang, saya ada. Ya karena memang dia sudah siapkan dari berapa laut itu lamanya. Tapi harganya mahal. Harganya mahal. Ya, cari itu yang sulit. Nah, kalaupun nabi itu meminta Tuhan untuk melakukan yang sulit, tapi untuk kesembuhan pasti Tuhan mau. Kita juga perlu menjadi orang-orang seperti pegawai ajudan-ajudan Naaman. Ketika ada seseorang yang lemah, kita perlu menguatkan dia. Amin. Itu kan kasih kan? Bukan ya dia sudah lemah, tambah kita lemahkan lagi. Ada di beberapa tempat udah lemah dia, oh saya nggak mau datang di gereja lah. Kenapa? Wah, gembala kurang ini, ibu gembala kurang ini, anak gembala kurang ini, semua yang dilihat kurang-kurang. Jemaat yang lain tambah lagi. Iya, sound systemnya pun kurang, musiknya pun kurang. Kalau udah bagus seperti ini, apalagi yang kurang kan? Istilahnya kira-kira gitu. Biasanya orang begitu, kurang. Tapi tidak dengan pengawal Naaman. Mereka bilang, Tuhan, ayo Tuhan, coba mencelupkan diri aja 7 kali. Kenapa Tuhan tidak mau? Ayo Tuhan. Dan Naaman jadi kuat. Kita perlu menjadi ikut contoh seperti pengawal Naaman. Amin. Saling menguatkan. Kasih itu kan menutupi segala sesuatu. Ya. Nah, dengan demikian jemaat akan kuat, akan saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Di mana sih tidak ada kelemahan di dalam gereja? Ya. Nah, akhirnya apa saudara? Dia jadi mau. Disitulah ada mujizat. Dia mulai mencelupkan dirinya, saudara. Sekali, 2 kali. Loh, kok belum ada perubahan? Kenapa harus 7 kali? Kan sekali saja boleh. Mujizat terjadi, tapi kenapa harus 7 kali? Ya, kembali lagi kepada ketaatan. Amin, saudara. Ya, Bang, Tuhan suruh melakukan saja. Ya, saya melayani di Tanjung Merawa. Sebenarnya awalnya tahun 94 saya ada penginjilan dengan teman-teman dari Jember. Saya kuliah di Jember, GBC. Lantas ada teman orang Batak bilang, ayo kita penginjilan ke Sumatera Utara. Saya belum pernah ke Sumatera Utara, ayo. Dan saya mengajak teman saya yang satu lagi pengerja di sini dulu, Ruli Gerungan. Ya, lantas kami berdua orang Manado, yang teman saya Marga Sitorus dan satu orang Nias, Marga Mendrova. Mereka memang orang sana. Kami penginjilan di sana. Ya. Kebetulan dari Jember kami singgah dulu di sini. Di sini ketemu dengan pendeta Tambun, teman dari Om Dol, kan? Ya. Cerita Om Dol bilang, Bro Hengki, tolong lo ini kita punya anak gua saya pesan. Oh beres, nanti kita atur di sana. Nah, kebetulan sebenarnya kita yang undang kita untuk KKR di sana pendeta Sorbakti, mantan ketua MD di daerah Tanah Karo, itu daerah puncak lah di sini. Tapi dengan bertemu dengan pendeta Tambun, ya kita dijadwal juga di Kota Medan. Akhirnya puji Tuhan 2 minggu kita setiap malam KKR di Kota Medan, dan kita naik ke puncak Brastagi di sana 3 minggu. Ya, jadi ada 1 bulan lebih kami ke sana. Terus saya kembali lagi ke sini base campnya ke Priok. Ya, saya kembali di sana ada pendeta Tambun menawarkan saya, sudah kamu melayani saya di sini masih banyak membutuhkan hamba Tuhan. Terus saya bilang, oh tidak Om, saya masih melanjutkan sekolah saya. Kebetulan saya sudah semester alam di Jember, saya mau ambil S1 78 ya. Lantas saya kembali ke sini,
Saya puasa, terus saya dapat ayat, celakalah gembala yang bercerai, membiarkan dombanya tercerai berai. Ya, kalau nggak salah itu Yesaya 25 ya. Yeremia 25. Nah, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kan belum gembala, saya masih ke sekolah. Tapi Tuhan ingatkan tawaran pelayanan yang ada di Medan. Berarti Tuhan inginkan saya jadi gembala. Akhirnya saya putuskan, ya dari sini, waktu itu kamar saya di atas, saya mau berangkat hari Rabu. Rupanya saudara, hari Sabtu saya sakit. Saya sakit, tidak bisa bangun, dan Tuhan ingatkan tentang ayat itu. Saya bilang, okelah Tuhan, kalau Engkau inginkan saya harus mengembalakan, saya akan berangkat ke Medan. Nah, itulah panggilan saya, kenapa saya dipilih. Saya belajar taat kepada Tuhan. Ya, karena saya hamba Tuhan kan. Walaupun saya berencana ingin sekolah, tapi Tuhan katakan kamu harus mengembalakan saya. Saya hubungi di Medan, saya bilang, Om, saya mau kembali sana. Wah, kamu terlambat. Wah, apa pula ini? Saya. Tapi saya belum bilang apa pula kan. Kalau sekarang apa pula ini? Sudah saya kasih orang itu cabang itu, kamu tidak mau waktu itu. Jadi gimana nih Tuhan? Saya berdoa lagi, Tuhan kalau saya memang harus ke Medan, kasih jalan. Rupanya teman saya si Ruli German ini, dia sudah tinggal di sana. Dia mulai merintis di sana. Dia bilang sudah datang saja. Ya, nanti di sini ketua wilayah tempatkan. Ya, pendeta Asiaan, berapa yang sedang. Akhirnya saya balik, saudara. Saya balik di sana, mau ditempatkan di sana. Ada tantangan juga dari melawan. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya tempatkan di Tanjung Merawa. Nah, begitulah cerita. Saya belajar tak. Ya, sekalipun ya memang dari nol sudah. Cari rumah, tidak ada jemaat. Ya. Jadi setelah itu saya balik ke sana. Waktu itu sesudah saya survei, saya kembali lagi ke Kebun Baru, terus saya menikah. Ya, dinikahkan. Kenapa saya bilang dinikahkan? Saya kan pekerja. Jadi saya tidak punya uang untuk nikah. Jadi data Om Dovi gampang, suruh jemaat bawa makanan ini, rayon ini bawa ini, jualan ini bawa ini. Ya, terus enggak ada uang tapi 2 kali pesta. Di rumah istri saya di sana dipestakan juga, saudara. Ya dari mereka lah. Jadi saya bilang sama mertua saya bilang saya cuma punya warisan 2 hektar tanah. Wah, mertua saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, ini mak perjanjian lama sama perjanjian baru. Bukan kan? Tapi puji Tuhan, setelah saya dengar kepada Tuhan, saya ajak istri saya. Dia lagi kerja, saya bilang udah berhenti. Pak, kalau bersaksi panjang, sudah banyak pengalaman. Mau berangkat pun tidak ada uang. Ya, dia masih 2 minggu bekerja, saya bilang berhenti, dapat gaji. Terus ya separuh kerja lah ya. Terus kami mulai pamitan sama keluarga. Kami mau berangkat tanggal 10, waktu itu masih tanggal 2, padahal belum punya uang tiket. Tapi dari pamitan itu, oh inilah untuk pulang jalan. Kekumpul saudara. Bisa sampai di Medan, puji Tuhan. Sampai di sana ada juga teman istri saya yang sponsor. Saya bayar kontrak rumah 2 tahun. Wah. Jadi itu penyertaan Tuhan. Ketika kita berjalan taat, yang sesuatu yang saya merasa tidak ada apa-apa. Tapi karena saya hamba Tuhan, kita berjalan iman. Saya kira bukan cuma hamba Tuhan yang berjalan iman. Kita anak Tuhan yang berjalan iman. Amin. Yang penting kita tahu Tuhan menyertai. Ya, setahun cuma 1 keluarga. Tahun kedua 2 keluarga. Ya, begitulah. Ya, banyak puasa terpaksa. Ya, pernah saya sama istri saya sudah 2 hari kami puasa terpaksa, nggak ada makanan. Saya ke dapur, saya lihat ada sabun batangan. Kalau orang bebas sabun yang sunlight itu yang batangan.
karena lapar sudah 2 hari belum makan, saudara. Saya lihat sabun itu seperti coklat. Wah, rasanya. Itulah pengalaman. Ya, lantas waktu kami merintis, dia sekolah kita langsung. Ya, tinggal di asrama. Hari Senin di asrama sampai hari Jumat, baru hari Minggu, Sabtu, Jumat dia pulang. Begitu juga bolak-balik terus, karena masih bisa naik kendaraan 2 jam ya. Jadi waktu dia berangkat, kolektanya 7.000. Dia ongkos pulang pergi kan 2.000, balik 2.000, 4.000. Jajannya 2.000. Dia tinggalkan sama saya 1.000. Gimana saudara? Memang waktu itu beras baru 900 rupiah ya. Itu tahun-tahun 95. Terus bagaimana saya mencukupi kebutuhan saya ini yang 1.000? Ya waktu dia berangkat saya bikin bubur. Jadi kan cuma 1 muk bisa makan dari pagi sampai sore. Besoknya Selasa saya puasa. Hari Rabu saya begitu juga. Jadi 1 kilo beras cukup. Ya, sampai dia mau pulang ada kebaktian hari Jumat. Itu dapat kolektor 3.000. Nah, bayar. Nyambung sampai hari Minggu. Ya begitulah terusnya. Nanti kalau dia pergi lagi ke Siantar sekolah kita, ya kalau dapat 9.000 tetap dia bawa 6.000. Ya untuk jajannya 2.000. Ya memang begitulah kisah dalam pelayanan. Tapi Tuhan menyertai, asal kita taat kepada Tuhan. Ya anak saya nggak ikut. Kalau dia ikut, saudara bisa lihat bayi ini sehat, gemuk-gemuk, ya luar biasa pengertian Tuhan. Ya sampai hari ini kami sudah ada 25 tahun. Om Dolphy sudah 2 kali melihat di sana. Bapak Gembala sudah sekali. Pendeta Ronald sudah sekali. Ya, jadi sudah ada kunjungan dari pusat ke kami deh. Saya bilang sama ya Bapak Gembala kemarin, ini kita dari cabang mau datang dulu ke pusat. Nah, ini kan pusat. Ya, Tuhan menyertai. Nah, yang paling penting di sini ketaatan. Apa sih yang mau kita andalkan? Mau dimanapun kita kebaktian, dimanapun kita gereja. Bukan soal fasilitas, bukan soal bagaimana kita diberikan satu kepercayaan, tetapi yang Tuhan lihat adalah ketaatan. Mau kita cuma jadi jemaat biasa yang mungkin karena kita tidak bisa WM, kita tidak bisa sinyal, yang mungkin kita hanya bisa jalankan kolektor, tapi kita taat, setia beribadah, setia melayani. Tuhan melihat itu. Amin. Ya, bukan nanti dia WM baru luar biasa. Saya sering bilang sama jemaat, saya bilang pelayanan baik yang apel gereja, baik yang kolektor, baik saya juga sebagai pengkhotbah, upah kita itu ditentukan dari kesungguhan. Ya, bukan karena dia tampil. Seringkali banyak yang tidak terlihat. Yang ngapal gereja mana pernah terlihat, yang bersihkan gereja, yang memberes-bereskan kabel mic itu mana pernah terlihat. Kalau di KKR yang terlihat kan pengkhotbah. Tapi pernahkah kita membayangkan siapa yang ngatur sound system itu supaya Injil bisa diberitakan? Itu upahnya sama. Yang paling penting ketika dia belajar taat dalam melakukan perintah Tuhan. Amin. Ya, belajar taat. Ketika kita taat, Tuhan yang luar biasa itu dia akan melakukan sesuatu. Ketika Naaman dia mempunyai julukan balok ke dalam hati, kenapa harus 7 kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, kok belum ada mujizat? Pengawal bilang, Tuhan kan 7 kali. Oh iyalah, 6 kali. Ketika 7 kali dia bangkit, firman Tuhan bilang, kulitnya menjadi seperti seorang anak. Amin. Mujizat Tuhan luar biasa. Kulit kusta itu bukan dikembalikan seperti dia yang sudah umur, tetapi kulitnya seperti anak-anak, mulus.
Kalau Tuhan lakukan mujizat, pasti yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Itu saja yang Tuhan butuhkan, yaitu kita taat. Kita taat datang beribadah kepada Tuhan. Kita taat dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin saya tidak usah menguraikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara sudah tahu, saudara sudah banyak mendengar firman. Lakukan saja, lakukan. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan, ya tentu melalui gembala, melalui pimpinan di atas kita. Ya, jangan ketika mungkin Bapak Gembala bilang, nanti kita ada tamu 5 orang menginap di pastori, nanti Bapak Ibu tolong bawa makanan. Lantas kita bilang, tunggulah, mau tanya Tuhan dulu. Tuhan, bawa apa enggak ya? Ya, hamba Tuhan, pimpinan kita adalah merupakan wakil Tuhan. Jadi ketika kita melakukan, ya saya puji Tuhan, saya bersyukur. Walaupun saya tinggalkan pelayanan, tapi jemaat di sana yang mereka sudah mengerti, mereka yang membuka ibadah, tutup ibadah, ya bahkan ada yang bisa melayani, tapi dia bilang saya kurang sehat, jadi saya hubungi seorang hamba Tuhan untuk melayani. Ya, lakukan apa yang Tuhan perintah. Taat. Kita kembali tadi, kita lihat bagaimana ketika Nuh disuruh membuat bahtera. Kan kalau secara manusia, ya mungkin kita berdoa dulu, tanya lagi Roh Kudus betul enggak ya? Masa buat bahtera di atas gunung? Kan tidak masuk akal. Tapi tidak ada. Yang ada kepada Nuh adalah belajar untuk taat. Lakukan saja. Walaupun jangka waktunya 120 tahun dengan alat yang terbatas. Waduh, mau bikin bahtera yang besar seperti itu, cuma pakai yang gimana alat-alat dulu ya, yang terbatas. Kalau sekarang mungkin enak, ada sensor, ada mesin bor, tapi zaman dulu. Tetapi dia belajar taat. Dan firman Allah katakan, Nuh sekeluarga diselamatkan. Begitu juga saudara, ketika Tuhan menyuruh Abraham, Tuhan bilang, Abraham, engkau keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang kujanjikan. Di sana ada satu tempat yang luar biasa. Engkau akan diberkati, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Abraham bilang, mau kemana Tuhan? Sudah keluar saja. Gimana kira-kira saudara? Cara manusia kan? Keluar saja. Keluar kemana? Tapi Abraham belajar taat. Dia lakukan langkah demi langkah. Dan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Sampai hari ini keturunan Abraham betul-betul menjadi bangsa yang besar. Bahkan bangsa yang sangat berpengaruh, bangsa yang sangat menentukan bagi dunia ini. Walaupun dia ada di Timur Tengah, di bagian paling kecil dia di antara di Timur Tengah yang Muslim, tetapi saudara, ya dia sangat ditakuti. Kenapa? Karena Tuhan menepati janji kepada Abraham ketika Abraham tak melakukan perintah Tuhan. Nah, jadi mari saudara di hari-hari ini, ya kita melihat banyak tanda. Ya, firman Tuhan katakan akan terjadi di zaman masa-masa yang sukar. Ya, dan hari-hari ini kita sudah melihat bagaimana masa yang sukar itu terjadi secara global. Kadang-kadang kalau di sana ada gempa, akan cuma di sana gempa. Ada tsunami, akan cuma di Aceh ada tsunami. Ya, ada gunung meletus, itu kan cuma di Gunung Kelut, dapat Gunung Kelut ya. Ya di sana. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang menepati janji-janji. Walaupun ada orang bilang, jangan hubungkan. Ya bagaimana tidak hubungkan? Memang firman Tuhan sudah bilang, zaman akan terjadi masa yang sukar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa bahwa situasi dunia akan semakin membaik. Tidak, tapi sudah dituliskan di dalam 2 Timotius 3 bahwa akan terjadi masa yang sukar. Tapi orang-orang percaya akan dilindungi oleh Tuhan. Akan diberikan perbedaan oleh Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan memulai Mesir, Tuhan memberikan perbedaan orang-orang umat Tuhan di Goshen, dan mereka tetap aman. Dan saya percaya
sekalipun hari-hari ini secara global bahwa virus corona COVID-19 melanda seluruh dunia, tapi Tuhan menyertai bagi kita yang taat kepada Tuhan. Amin. Orang bilang, tapi ada juga pendeta yang kena, ada juga jemaat yang kena. Ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, yang pertama saya cuma katakan, yang pertama kalau kita baca, saya mungkin tidak baca sekarang, tetapi dibilang ada ayat itu yang berkata bahwa kutuk akan datang dan salah satunya gejalanya adalah gejala ini. Ya, mungkin kalau saya baca terlalu panjang. Ya, nah gejala-gejalanya seperti ini. Tapi berkat. Nah sekarang bagaimana itu kalau terjadi kepada orang Kristen? Ya hanya ada dua kan. Yang pertama, kita mengalami sesuatu karena hukuman. Tapi yang kedua, mungkin itu rencana Tuhan bagi kita. Itu saja kan. Ya kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita perlindungan. Tuhan akan menjaga kita. Mungkin juga kita katakan, wah saya juga di masa COVID ini terpengaruh. Mungkin pekerjaan saya, usaha saya itu berdampak. Tapi tidak usah takut. Ya, kita tetap taat saja kepada Tuhan. Mengalir bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap mengucap syukur. Dan kita akan lihat akan terjadi waktu pemulihan bagi keseluruhan Tuhan. Ketika dia mencelupkan sampai 6 kali belum, tetapi ketika dia mencelupkan sampai 7 kali, waktunya tepat, dia melakukan dengan taat. Tuhan menemukan dia. Semua terheran-heran. Amin. Sudah ingin lihat mujizat? Mari kita taat kepada Tuhan. Lakukan saja, setia kepada Tuhan. Biarpun mungkin kita sudah mengalami tekanan-tekanan, mungkin bukan hanya COVID, mungkin banyak tekanan yang lain. Apakah itu ya masalah dalam keluarga, apakah itu masalah dalam kesehatan kita. Tapi percayalah bahwa taat saja kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kita akan melihat Tuhan akan melakukan mujizat kepada kita. Kalau Naaman saja dia boleh mengalami mujizat yang terbaik, di mana ketika dia sembuh maka dia menjadi seperti kulitnya seperti kulit seorang anak. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Ketika kita taat dengan waktu Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Mungkin itu usaha kita, mungkin itu kesehatan kita, mungkin itu masalah apapun dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sangat menolong kita. Haleluya. Akan nyanyikan sebuah lagu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, haleluya, di hidupku. Haleluya. Kau ada bersamaku di tiap musim hidup. Haleluya. Tak pernah ku sedih. Ku
menghadapi kita ketika kita taat kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kita kalau kita taat kepada Tuhan. Oh, hari-hari ini mari kita katakan, Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Kalau mungkin selama ini kita tidak taat melakukan perintah-perintah Tuhan, bagaimana kita terlambat bagi kita. Kalau saudara ingin melihat mujizat Tuhan terjadi, mungkin di dalam ekonomimu, dalam keluargamu, Tuhan menanti kita untuk kita sungguh-sungguh hidup taat melakukan segala perintah Tuhan, taat melayani, setia dalam beribadah, mencari Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan Tuhan akan menjamin hidup kita. Haleluya. Kita lihat sekali lagi lagu ini bersama Bapak Sasa di bawah. Oh, bersama. Yang Tuhan mau pagi hari ini, adakah anak-anak Tuhan yang taat kepadanya? Memang hidup sedang sulit, situasi kondisi membuat kita seringkali bertanya kenapa harus terjadi. Tapi perwiranya anak dia lakukan, dia harus cemplungkan, celupkan dirinya di sungai Yordan, bukan 2 kali, bukan 5 kali, 7 kali sesuai dengan perintah Tuhan. Seringkali firman Tuhan bertentangan dengan kehidupan kita, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Adakah anak-anakku yang taat sampai saat ini? Taat melakukan kehendak daripada Tuhan. Saudara jangan ragukan firman. Firman berbicara pribadi Yesus sendiri, dan firman adalah Tuhan. Ketika kau taat, kau akan melihat mujizat daripada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mungkin mulai lalai, kami mulai lupa. Kami terhanyut dengan keadaan, situasi, kondisi. Tapi biarlah mata kami hari ini hanya tertuju kepada Engkau. Engkaulah pusat perhatian kami, Engkaulah pusat pujian sembah kami. Tanamkan dan materaikan firman-Mu Bapa dalam hati, setiap hati kami. Bukan saja kami dengar firman, tapi kami praktekkan setiap firman daripada Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi doa kami, Tuhan berkati hamba-Mu. Suami, istri, anak-anak pelayanan mereka di Medan, di Yordan Medan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu lebih
banyak jiwa diberkati, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, tiba saatnya umat-umatmu akan memberikan korban persembahan, baik yang pertama, kedua, ketiga. Tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati. Dan bagi mereka yang mengembalikan milik daripada Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin.